Selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anakku semua yang berada di rumah. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, pasti dalam keadaan yang baik ya. Oke, yuk sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap dong. Kita mau mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mempujikan hari ini ku rasa bahagia. Suaranya yang keras ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lebih keras. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Yuk tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, tidak usah ditidurkan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur sekali lagi atas berkat, atas pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab kasih-Mu masih kami rasakan sampai saat ini. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan surya bersinar, udara segar. Suaranya yang semangat ya.
surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Amin. Kita bahagia sebab Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ada di rumah siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Oke, nah semuanya pasti mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mau taat. Taat itu apa? Nurut sama Tuhan Yesus. Nurut sama Tuhan Yesus tuh gimana ya Kak? Melalui orang tua kita. Nggak boleh ngelawan sama orang tua kita. Nggak boleh sering marah-marah. Siapa yang suka sering marah-marah? Wah, mulai besok, mulai nanti nggak boleh marah-marah lagi. Kita harus taat sama Tuhan Yesus melalui orang tua kita, guru-guru kita, kakak kita. Oke, yuk kita memujikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Oke, kita anak-anak Tuhan Yesus harus taat sama Tuhan Yesus. Masih tetap bangkit berdiri, kita mempujikan adalah sukacita di hatiku. Kita mempujikan dengan 3 versi. Yang pertama kita nyanyikan biasa, adalah sukacita. Nanti yang kedua kita nyanyikan adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Nanti yang ketiga kita eja per huruf, adalah SUKACITA di hatiku. Bisa semuanya? Bisa. Suaranya yang keras ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu. Yang kedua adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku selalu adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku selalu. Sekali lagi adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu. Amin. Sekarang boleh duduk. Adalah sukacita di hati kita semua. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka dari itu kita harus selalu bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau pujikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah
keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Selamat pagi anak-anakku semua yang berada di rumah. Selamat beribadah, duduk manis ya, mendengarkan firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Bu Heru yang akan mimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami masih Kau izinkan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang suci memberikan hikmat bijaksana sehingga anak-anak-Mu konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita nanti Jumat Agung akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Tetapi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa terlebih dahulu di Taman Getsemani. Anak-anak, tiap hari sebelum melakukan kegiatan, aktivitas, baik itu mau belajar, mau tidur, mau makan, habis tidur, mau pergi, anak-anak berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Apa toh doa itu? Dulu sudah saya katakan, doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan damai sejahtera. Oleh sebab itu, sebelum anak-anak Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Anak-anak nanti buka ya kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal berapa anak-anak? 26 ayat 36 sampai 46. Anak-anak, di situ Tuhan Yesus berdoa bersama atau ditemani oleh murid-muridnya pada malam hari. Tuhan Yesus berdoa ditemani oleh Petrus. Siapa lagi? Yakobus, dan siapa yang tahu? Yohanes menemani Tuhan Yesus berdoa. Apa takut atau bu kok ditemani? Tidak, tetapi murid Tuhan Yesus diajak supaya juga belajar berdoa ya, mengikuti jejak ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai di Taman Getsemani bersama muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, "Sudah, kamu duduklah di sini ya. Tunggulah aku. Aku akan pergi berdoa." Anak-anak, loh Tuhan Yesus saja berdoa. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan Yesus mengerti. Walaupun Tuhan Yesus itu sudah tahu apa yang akan terjadi, tetapi hatinya anak-anak pada saat itu sangat sedih. Lalu setelah berdoa kepada Bapa, turunlah kepada muridnya tadi. Anak-anak, apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berdoa? Murid-murid diberitahu, hatiku saat ini sedih, sepertinya mau mati. Loh, anak-anak, kalian pernah sedih toh ya? Bu Heru juga pernah sedih. Tapi tidak sampai seperti mau mati.
Sedih mungkin anak-anak ditinggal oleh orang tua. Sedih nilainya jelek. Sedih diajak teman. Pernah toh ya sedih? Tapi tidak sampai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hatiku sedih sepertinya aku mau mati. Wah, anak-anak, setelah dikatakan demikian menemui murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Walaupun sedih mau mati, malah lebih bersemangat lagi bilang sama murid-muridnya, ya, anak-anak, tetaplah tinggal di sini. Kami akan berdoa. Apa doanya anak-anak? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Anak-anak baca pasal 26 ayat 39b tadi. Tuhan Yesus berdoa supaya kalau boleh cawan ini berlalu, penderitaan ini berlalu. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa saja mengutus malaikatnya menyingkirkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau anak-anak. Berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa saja. Anak-anak, kadang kita mempunyai ketakutan. Kadang kita mengerti pergumulan. Kadang kita tahu kesulitan kita. Kalian punya rencana masa depan. Orang tua, anak-anak sendiri kadang takut, khawatir. Kadang kalian minta berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalian pernah yang besar-besar atau orang dewasa itu doa puasa. Supaya doanya tetap cepat dikabulkan. Tetapi apa ajaran Tuhan Yesus di dalam berdoa anak-anak? Jangan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi padaku. Jadi anak-anak, dalam perkataan sabda Tuhan kita diajar, kita tidak boleh memaksa Tuhan Yesus apa yang kita minta. Tetapi semua itu Tuhan yang atur, Tuhan yang memberi. Ya, maka dari itu kalau kalian berdoa jangan memaksa Tuhan. Ya, biarlah apa yang kamu minta itu Tuhan memberikan. Tuhan yang menghendaki. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang kau kehendaki di dalam doa di Taman Getsemani. Lalu turun Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya lagi anak-anak. Ya, lalu menemui. Pada saat itu Petrus, Yohanes, Yakobus menunggu doa. Ngantuk, tidur. Ayat yang ke-40. Lalu Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus. Loh anak-anak, cuma berapa bersama Tuhan Yesus? Cuma ditinggal baru 1 jam bersama Tuhan Yesus. Ngantuk. Anak-anak, kadang kita susah ya memberikan waktu, mengorbankan waktu, meluangkan waktu bersama Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan berdoa 1 jam itu susah. Tetapi kalau pergi, tamasya, lihat HP, berjam-jam, siang sampai sore, aduh ndak ngantuk, ndak makan, ndak apa-apa. Tapi bersama Tuhan Yesus rasanya ngantuk, rasanya bosan. Jangan ya anak-anak, jangan seperti itu. Tuhan Yesus menegur Petrus, ayat 40 kamu baca nanti.
Petrus, tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Lah, anak-anak, 1 jam saja dengan aku. Kok kamu ngantuk? Kok kamu tidur? Lah, anak-anak, berjaga-jagalah Petrus dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh yang di dalammu itu memang penurut. Tapi daging ini loh, keinginan daging, mata hati ya, itu lemah. Maka kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam doa, anak-anak, mudah jatuh dalam pencobaan. Kalau tidak segera bangkit, kita jatuh dalam dosa. Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 1 jam saja, ya, ngantuk. Anak-anak, kadang kalau mendengarkan sekolah minggu, apalagi online seperti ini, offline, online, ya, seperti ini, jarak jauh seperti ini. Alah, cerita sekolah minggu nyanyi-nyanyi, wah sambil ambil makan, sambil ambil minum, lari sana, lari sini. Nggak betah toh anak-anak. 1 jam saja nggak betah. Ayo, sekarang ini peringatan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah 1 jam saja bersama Tuhan Yesus. Duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita belajar merelakan hati dengan tulus hati, ya, mendengarkan, meluangkan waktu, mengorbankan waktu bersama Tuhan Yesus, supaya dalam doa ini Tuhan terus menyertai kita, sehingga anak-anak kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Nah, kembali lagi setelah menasihati sampai 3 kali loh anak-anak, Tuhan Yesus lagi berdoa lagi, pergi kembali berdoa, ya anak-anak, ya. Apa doanya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Anak-anak, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mengeluarkan keringat. Ya, nanti kalau kalian baca, keringatnya seperti darah yang jatuh. Anak-anak, dalam berdoa kita memang harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa, setelah itu kembali kepada muridnya. Anak-anak, lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayo bangunlah, marilah kita pergi. Ya. Dia yang akan menyerahkan aku sudah dekat. Anak-anak, murid-muridnya terkejut. Kita dibangunkan karena musuh sudah datang. Musuh yang akan menangkap Tuhan Yesus sudah datang melalui salah satu muridnya yang akan menyerahkan kepada orang-orang jahat. Sudah datang, para gerombolan datang membawa obor pentung untuk menangkap Yesus. Dan salah satu muridnya siapa yang menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya, anak-anak? Ya, yaitu Yudas. Dengan tanda apa, anak-anak? Wah, pura-pura baik, jadi murid setia, ya.
mendekati Tuhan Yesus, memberi salam Tuhan Yesus, mencium Tuhan Yesus, mencium tangan Tuhan Yesus. Ternyata itu menjual kepada orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib nanti, hari Jumat kita peringati, Tuhan Yesus berdoa terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendak kami, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang terjadi. Jadi anak-anak, jika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita memuji, mengagungkan, memuliakan, menyembah Tuhan, kebesaran Tuhan kita akui, dan barulah kita mohon doa kita. Apa yang anak-anak minta kepada Tuhan Yesus, apa yang anak-anak butuhkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberikan. Ya, asalkan anak-anak jangan jatuh ke dalam dosa, jangan melakukan dosa, Tuhan pasti memberikan. Dan jangan lupa anak-anak dalam doa mohon pengampunan Tuhan Yesus atas dosa-dosa kita semua. Dan apa yang kita minta, sekali lagi seperti Tuhan Yesus, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendakmu saja yang terjadi atas hidup anak-anak semua. Dan ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak, baru mau tanya, di manakah Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap anak-anak? Di mana? Iya, di Taman Getsemani. Tadi Nat bacaannya diambil dari kitab apa coba? Ayo, kitab apa? Iya, Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Siapa yang menemani atau diajak Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ayo, siapa? Oh iya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus menyuruh. Tuhan Yesus mau pergi berdoa, menyuruh murid-muridnya menunggu. Tapi apa yang dilakukan anak-anak? Petrus, Yakobus, Yohanes tidur, tidak tahan. Nah, maka dari itu anak-anak harus merelakan waktu, mengorbankan waktu. Walaupun 1 jam duduk diam bersama Tuhan Yesus di dalam doa, mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, demikianlah anak-anakku semua, cerita sekolah pada pagi hari ini. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Biarlah mendorong kita semua untuk berjaga-jaga dan berdoa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, 1 jam saja kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita semua tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu penurut, tapi anak-anak kedagingan, mata, telinga, ya keinginan kita itu lemah. Maka kalau kita tidak tekun berdoa, kita akan mudah jatuh dalam pencobaan. Sehingga tidak ada damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Engkau mengajar kami, membimbing kami, memberikan teladan kepada kami melalui Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ajar anak-anakmu semua meluangkan waktu, merelakan hati, pikiran dengan tulus dan penuh kasih untuk duduk dekat kaki Tuhan, menyerahkan hidupnya di tangan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Berkati anak-anakmu semua,
Beri hikmat, bijaksana, kepandian lebih-lebih anak-anakmu kelas 6 yang akan mengikuti tes akhir semester 2 dan juga akan mempersiapkan ujian. Tuhan memberkati, menolong, memimpin, memberi hikmat bijaksana sehingga dapat belajar dengan konsentrasi dan sungguh-sungguh bertanggung jawab dan memuliakan nama Tuhan. Dan memberkati seluruh orang tuanya dalam bekerja berusaha, sehingga di tengah keluarga ada kecukupan, ada damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.